Halo sahabat Jendela Hazanah. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kisah-kisah nyata dari berbagai penjuru dunia diangkat dengan sudut pandang yang lebih mendalam dan menyentuh nurani. Hari ini kita akan menyingkap salah satu babak tergelap dalam sejarah manusia modern. Sebuah tragedi memilukan yang terjadi di sebuah negeri kecil di Afrika, namun gaungnya mengguncang dunia. Dalam kurun waktu hanya 100 hari, ratusan ribu nyawa tak berdosa melayang. Bukan karena bencana alam, bukan karena wabah, melainkan karena kebencian yang ditanamkan perlahan, dipupuk oleh propaganda, lalu meledak menjadi amarah yang tak terbendung. Ini adalah kisah nyata tentang krisis Rwanda tahun 1994, sebuah peristiwa memilukan yang masih menyisakan luka hingga hari ini. Tapi lebih dari sekadar tragedi, kisah ini juga menyimpan pesan mendalam tentang betapa rapuhnya nilai kemanusiaan ketika dipermainkan oleh kekuasaan, fanatisme, dan rasa takut. Tapi sebelum kita menyelami ceritanya, yuk sahabat tuliskan di kolom komentar, dari kota atau daerah mana kalian menonton kisah ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel ini agar semakin banyak orang yang bisa membuka mata dan hati. Siapkan diri kalian, karena kisah ini bukan hanya akan membuat kita terdiam, tapi juga merenung dalam. Selamat menonton, dan semoga kisah ini bisa membuka jendela baru dalam cara kita melihat dunia. Kabut pagi menyelimuti dataran tinggi Rwanda, negeri yang dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, perbukitan hijau yang bergelombang, dan ladang-ladang teh yang seperti permadani alami. Tapi di balik keindahan itu, sejarah kelam sedang mendidih dalam diam, seperti bara yang tertimbun di bawah abu. Rwanda, sebuah negara kecil di jantung Afrika, dihuni oleh dua kelompok etnis utama, Hutu dan Tutsi. Di mata dunia, keduanya tampak hidup berdampingan, bekerja bersama di ladang, berdoa di gereja yang sama, dan menyapa ramah di pasar desa. Namun di balik senyum itu, luka lama belum pernah benar-benar sembuh. Luka yang sudah menganga sejak masa kolonial. Dahulu, para penjajah dari Eropa datang membawa perpecahan yang belum pernah dikenal rakyat Rwanda sebelumnya. Mereka tidak hanya menguasai tanah dan sumber daya, tapi juga memisahkan manusia lewat dokumen dan penggolongan. Dengan alasan fisik dan garis keturunan, Tutsi dianggap lebih tinggi kedudukannya, lebih pintar, lebih layak memimpin. Sementara Hutu, mayoritas rakyat biasa, perlahan merasa terpinggirkan, tertindas, dan disisihkan. Puluhan tahun ketegangan itu tumbuh tanpa suara. Sampai akhirnya ketika Rwanda merdeka, banyak dari kalangan Hutu mulai berjuang untuk mengambil alih kendali. Yang terjadi bukanlah rekonsiliasi, tetapi sebaliknya. Kebencian mulai diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari ruang sekolah hingga siaran radio. Suara-suara di balik mikrofon mulai menyebut Tutsi sebagai musuh dalam selimut. Mereka disebut bukan bagian dari bangsa, dianggap pengkhianat, dan perlahan dikikis keberadaannya dari dalam pikiran masyarakat. Tahun 1990, kelompok pemberontak yang disebut Front Patriotic Rwanda atau FPR, sebagian besar dari kalangan Tutsi yang selama ini hidup dalam pengasingan, masuk kembali ke Rwanda melalui perbatasan Uganda. Mereka datang bukan untuk balas dendam, tapi untuk memperjuangkan hak kembali ke tanah kelahiran mereka. Namun propaganda terus membumbung tinggi, menyebar seperti api di musim kemarau. Pemerintah yang dikuasai Hutu semakin defensif. Senjata disebarkan. Milisi-milisi sipil dibentuk dan dilatih diam-diam. Sementara itu, siaran radio berisi ujaran kebencian semakin menguat. Tidak ada larangan, tidak ada peringatan. Bahkan di ruang-ruang keluarga, orang-orang mulai berbicara dengan tenang tentang skenario masa depan di mana tidak ada lagi kelompok Tutsi yang hidup. Lalu datanglah malam itu. Tanggal 6 April 1994. Sebuah ledakan di langit mengoyak kesunyian malam di Kigali, ibu kota Rwanda. Pesawat yang membawa Presiden Rwanda, seorang Hutu, ditembak jatuh. Tidak butuh waktu lama. Beberapa jam kemudian, jalanan mulai berubah menjadi medan yang tidak lagi bisa disebut damai. Tetapi ini baru permulaan. Hari pertama setelah ledakan itu terasa seperti dunia berubah dalam sekejap. Di pagi buta, jalan-jalan Kigali dipenuhi pos pemeriksaan darurat. Namun yang mereka cari bukan senjata atau pelaku penembakan. Mereka mencari nama, mencari identitas, mencari siapa yang termasuk golongan Tutsi.
Pintu-pintu rumah mulai digedor dengan paksa. Daftar nama yang sebelumnya telah disusun rapi mulai digunakan. Setiap orang yang dianggap berbeda, baik karena nama keluarga, tinggi badan, bentuk hidung, atau sekadar desas-desus, langsung ditahan atau diseret keluar rumah. Beberapa tidak pernah kembali. Radio Rwanda kini bukan sekadar media informasi. Ia menjadi alat utama dalam menyebarkan pesan-pesan mengerikan. Siaran tak henti-hentinya menyerukan kepada warga untuk membersihkan lingkungan. Kata-kata itu terdengar biasa, bahkan seolah berbau nasionalisme. Namun maknanya sungguh kelam. Yang dimaksud dengan bersih adalah menghapus keberadaan kelompok Tutsi sepenuhnya. Dalam hitungan hari, Rwanda berubah menjadi neraka dunia. Tetangga yang selama ini bersahabat mulai saling mencurigai. Di beberapa desa, orang-orang yang tadinya bermain bersama anak-anak tetangga, kini justru membantu dalam penghilangan nyawa keluarga mereka. Semua dilakukan atas dorongan ketakutan, dendam, dan doktrin yang telah lama dipupuk. Yang paling menyakitkan, tak sedikit dari tindakan keji itu dilakukan di tempat ibadah, sekolah, bahkan rumah sakit. Tempat-tempat yang seharusnya menjadi perlindungan terakhir, justru berubah menjadi perangkap. Banyak orang yang mencari perlindungan di gereja, berharap belas kasih. Tapi harapan itu perlahan pudar saat bangunan suci itu dikepung dan tak ada yang datang menolong. Milisi sipil bernama Interahamwe, yang artinya mereka yang bekerja bersama, menjadi dalang utama di lapangan. Mereka bukan tentara profesional. Mereka adalah pemuda biasa, petani, pekerja, bahkan siswa. Namun mereka dilatih untuk satu hal saja, menghapus. Bukan hanya secara fisik, tapi juga menghapus sejarah, identitas, dan masa depan orang-orang yang telah ditandai. Salah satu hal yang paling menyayat hati adalah bagaimana alat-alat sederhana menjadi senjata utama. Parang, tongkat, bahkan alat pertanian digunakan. Ini bukan tentang teknologi perang. Ini tentang kebencian yang dibentuk sedemikian rupa sehingga siapapun bisa menjadi pelaksana kekerasan, hanya dengan benda yang sehari-hari ada di rumah mereka. Selama itu pula, dunia luar tampak lambat bereaksi. Sebagian besar jurnalis telah dievakuasi. Sinyal komunikasi lumpuh. Apa yang terjadi di dalam Rwanda hampir tak terlihat dari luar. Sementara itu, tubuh-tubuh mulai memenuhi jalan, sungai, dan sawah. Bau cairan merah yang meresap di tanah perlahan menjadi pemandangan biasa. Bahkan anak-anak kecil mulai terbiasa hidup dalam suara tangisan dan teriakan yang tak kunjung henti. Namun di balik keheningan yang menyelimuti negara itu, ada pula orang-orang yang diam-diam berani melawan. Tidak semua Hutu menyetujui apa yang terjadi. Ada yang menyembunyikan tetangga Tutsi di ruang bawah tanah, ada yang membagi makanan mereka, bahkan ada yang menolak bergabung dengan milisi meskipun mereka tahu nyawa mereka terancam. Tapi suara-suara itu terlalu kecil, terlalu sedikit, terlalu rapuh untuk menahan gelombang kebencian yang mengalir seperti air bah. Hari demi hari berlalu, dan genap 100 hari kemudian, tanah Rwanda tidak lagi sama. Ketika langit Rwanda mulai kehilangan warna birunya, awan-awan menggantung rendah seperti turut berduka atas apa yang sedang terjadi di bawahnya. 100 hari berjalan lambat. Namun bagi mereka yang masih hidup, waktu terasa seperti berhenti. Tidak ada kepastian, tidak ada arah. Yang ada hanya satu harapan kecil, bertahan sampai semuanya berakhir. Di salah satu sisi Kigali, seorang pemuda Hutu bernama Augustin tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kayu sederhana. Sejak hari pertama kerusuhan pecah, ia menolak bergabung dengan Interahamwe. Bukan karena ia tidak diundang. Ia tahu, banyak teman-temannya yang sudah memakai seragam milisi. Tapi hatinya menolak. Ia tidak bisa membayangkan dirinya mengayunkan parang kepada seseorang yang dulu mungkin pernah meminjam garam dari ibunya. Augustin menyembunyikan sesuatu. Atau lebih tepatnya, seseorang. Di ruang bawah tanah rumahnya yang sempit, ia melindungi dua anak perempuan Tutsi, teman masa kecilnya, Nyiraneza dan adiknya, Aurore. Mereka datang malam itu dalam keadaan penuh luka dan ketakutan. Augustin tahu risikonya. Jika milisi menemukan mereka, bukan hanya dua gadis itu yang akan dihilangkan, tapi dirinya dan ibunya pun tidak akan luput. Setiap hari, Augustin turun dengan hati-hati, membawa sisa makanan yang mereka punya. Ia berbisik lembut,
membacakan berita dari radio, menyampaikan bahwa mereka belum sendiri. Tapi setiap langkah kakinya terasa berat. Karena di luar, suara langkah milisi semakin dekat. Di kejauhan, nyanyian penuh kebencian mengiringi iring-iringan orang-orang yang membawa senjata seadanya, namun dengan semangat yang membara. Sebuah semangat yang dibentuk bukan dari keberanian, melainkan dari ketakutan dan amarah yang diwariskan turun-temurun. Augustin bukan satu-satunya yang diam-diam menentang arus. Di wilayah selatan Rwanda, seorang imam parubaya bernama Pater Thomas menyulap ruang bawah gerejanya menjadi tempat perlindungan. Puluhan orang, kebanyakan wanita dan anak-anak, berlindung di sana dalam keheningan. Ia mematikan lonceng gereja agar tidak menarik perhatian. Ia menyuruh semua jemaatnya berdoa dalam hati, bukan suara. Hanya agar tidak ada gema yang mengarah ke ruang bawah tanah itu. Namun tidak semua tempat perlindungan bisa bertahan. Banyak yang akhirnya ditemukan. Banyak pula yang memilih mengakhiri hidup lebih dulu daripada jatuh ke tangan milisi. Di tempat-tempat seperti itulah, kesunyian menjadi saksi dari keberanian yang tak pernah diceritakan dunia. Sementara itu, dunia luar akhirnya mulai menyadari bahwa yang sedang terjadi di Rwanda bukan sekadar konflik biasa. Tapi semua terasa sudah terlalu lambat. Delegasi asing mulai berdatangan, bukan untuk menghentikan kekerasan, tetapi untuk mengevakuasi warga negara mereka. Sementara rakyat Rwanda, baik Hutu maupun Tutsi, harus bertahan sendiri di tanah yang sudah dilumuri rasa takut. Di tengah keputusasaan itu, Front Patriotik Rwanda mulai maju dari utara. Dipimpin oleh Paul Kagame, mereka melintasi desa demi desa, tidak dengan semburan peluru tanpa arah, tapi dengan tujuan yang jelas, menghentikan pembantaian. Mereka bukan penyelamat sempurna. Di tengah kemarahan mereka sendiri, ada pula tindakan balasan yang menciptakan lingkaran kekerasan baru. Tapi bagi banyak warga sipil, kedatangan mereka adalah satu-satunya tanda bahwa mungkin penderitaan ini akan berakhir. Ketika pasukan FPR memasuki Kigali, kota itu nyaris tak lagi bernyawa. Bangunan luluh lantak. Bau kematian menggantung di udara. Jalanan yang dulu dipenuhi tawa anak-anak, kini hanya menyisakan bisikan angin dan puing-puing. Namun di balik puing itu, ada kehidupan yang belum padam. Augustin akhirnya membuka pintu ruang bawah tanahnya. Cahaya matahari yang masuk untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu menyinari wajah Nyiraneza dan Aurore yang pucat dan lemah. Mereka bertiga berpelukan. Tidak ada kata. Tidak ada air mata. Hanya keheningan yang lebih nyaring dari jeritan manapun. Begitu pula Pater Thomas, yang akhirnya berdiri di depan gerejanya, melihat ke langit sambil memejamkan mata. Ia tahu, luka ini tak akan sembuh dalam sehari. Tapi setidaknya, mereka masih hidup. Dan itu sudah cukup untuk memulai kembali. Kigali telah sunyi. Bukan lagi sunyi karena ancaman, tapi sunyi karena kehilangan. Asap telah reda, parang telah diletakkan, namun luka yang tertinggal tidak tampak di permukaan. Jalan-jalan mulai dibersihkan, bangunan mulai diperbaiki, namun tak seorang pun bisa membersihkan suara-suara yang terus menggema di dalam kepala mereka yang selamat. Setelah Front Patriotik Rwanda berhasil mengambil alih kekuasaan, genosida dinyatakan berhenti. Tapi tidak ada selebrasi. Tidak ada pekikan kemenangan. Yang ada hanyalah tubuh-tubuh kurus yang berjalan keluar dari persembunyian mereka, anak-anak yang tak lagi tahu di mana orang tuanya, dan istri-istri yang menunggu suami yang tak akan pernah kembali. Negara ini berdiri di atas kuburan massal yang tersembunyi di balik semak, ladang, dan sekolah. Kehidupan harus berlanjut. Tapi bagaimana caranya? Di satu desa di wilayah barat Rwanda, seorang wanita bernama Immaculée kembali ke rumahnya setelah menghabiskan lebih dari 90 hari bersembunyi di balik dinding palsu yang dibuat dari lemari dan kain tebal. Tubuhnya tinggal tulang dan kulit. Matanya tampak kosong. Ia berjalan melewati rumah-rumah yang sudah rata dengan tanah. Tidak ada lagi pasar, tidak ada suara ayam, tidak ada kehidupan. Yang ada hanya angin yang berdesir dan membawa bau masa lalu. Ia berhenti di depan pohon mangga tua, tempat di mana dahulu ayahnya biasa duduk di sore hari. Tapi kini tak ada siapa-siapa di sana. Hanya buah-buah matang yang jatuh dan membusuk di tanah. Sementara itu, ratusan ribu pengungsi Tutsi kembali masuk ke Rwanda dari negara-negara tetangga. Mereka datang dengan harapan baru.
Tapi tidak sedikit dari mereka yang harus tinggal di rumah-rumah kosong milik orang yang pernah menjadi pelaku kekerasan. Banyak rumah yang dibiarkan tak berpenghuni. Bukan karena tidak ada yang ingin menempati, tapi karena tak ada yang mampu berdamai dengan kenangan yang melekat pada dinding-dindingnya. Pemerintah baru yang dipimpin oleh FPR menghadapi dilema besar. Bagaimana mengadili ratusan ribu orang yang terlibat? Bagaimana membedakan siapa yang dipaksa dan siapa yang memang berperan aktif? Sistem peradilan internasional mulai bergerak, membentuk pengadilan di Arusha, Tanzania. Tapi prosesnya lambat, dan terlalu sedikit untuk menjangkau semua pelaku. Lalu lahirlah sistem Gacaca, pengadilan adat yang memungkinkan warga menyelesaikan kasus secara terbuka di hadapan masyarakat. Di lapangan desa, orang-orang duduk melingkar. Pelaku berdiri dan mengaku. Korban mendengarkan. Terkadang ada permintaan maaf. Terkadang tidak. Tapi proses itu memberi ruang bagi sebagian untuk melangkah. Namun tidak semua luka bisa disembuhkan dengan pengakuan. Banyak korban yang masih dihantui mimpi buruk, trauma yang tak bisa dijelaskan, dan rasa kehilangan yang tak tergantikan. Mereka menjalani hidup dalam diam. Sebagian memilih pergi dari Rwanda, sebagian lainnya bertahan dan mencoba membangun kembali dari reruntuhan. Augustin kini bekerja sebagai guru di sebuah sekolah kecil. Ia tak pernah membicarakan apa yang terjadi selama 100 hari itu. Tapi setiap kali ia menulis nama muridnya di papan tulis, ia teringat akan dua nama yang dulu ia sembunyikan di ruang bawah tanah. Mereka masih hidup. Mereka tumbuh menjadi perempuan dewasa yang memilih menolong korban lain, bekerja di lembaga kemanusiaan, mendampingi anak-anak yatim yang kehilangan segalanya. Immaculée, di sisi lain, memutuskan menanam bunga di halaman rumahnya. Bunga-bunga berwarna ungu dan putih, warna yang kini menjadi simbol peringatan genosida. Setiap pagi ia menyiramnya dengan lembut, seolah merawat kenangan yang tak ingin ia lupakan, tapi juga tidak ingin ia dendamkan. Di seluruh Rwanda, monumen-monumen mulai dibangun. Tidak megah, tidak mewah. Hanya tumpukan batu dan salib sederhana, dengan nama-nama yang mungkin tidak pernah sempat dikenang. Tapi tempat-tempat itu menjadi saksi bahwa negara ini tidak ingin melupakan. Tidak ingin membungkam. Rwanda ingin bicara. Dengan tenang. Dengan luka yang terbuka, tapi tidak lagi berdarah. Tahun-tahun telah berlalu sejak hari-hari kelam itu menyelimuti Rwanda. Negeri yang pernah porak-poranda dalam 100 hari, kini perlahan mulai berdiri tegak. Jalan-jalan yang dulu sepi kini dipenuhi tawa anak-anak. Sawah dan kebun kembali hidup. Sekolah dan rumah ibadah dibangun ulang. Namun tak satu pun dari itu bisa menghapus sepenuhnya bayangan masa lalu. Di jantung ibu kota Kigali, berdiri sebuah bangunan megah yang sunyi, Kigali Genocide Memorial. Tempat itu bukan sekadar museum, tetapi rumah bagi lebih dari 250.000 korban yang dimakamkan dalam kuburan massal yang telah dipugar dengan rapi. Setiap batu, setiap foto yang terpajang di dalamnya, adalah potongan jiwa yang dulu hilang. Anak-anak sekolah datang berkunjung. Mereka duduk tenang, mendengarkan pemandu yang menceritakan apa yang terjadi, bukan dengan marah, tapi dengan harap. Harapan agar mereka tidak mengulang apa yang telah terjadi. Karena di Rwanda, lupa bukan pilihan. Tapi belajar dari luka adalah jalan satu-satunya menuju masa depan yang damai. Sementara itu, Augustin yang kini telah menua duduk di depan kelas bersama murid-muridnya. Ia tidak lagi menghindar dari cerita masa lalu. Ia mulai membuka lembar demi lembar catatan pribadinya. Ia tidak menyebut nama siapa-siapa. Tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya menceritakan bagaimana ia melihat cahaya di tengah gelap. Bagaimana dua sahabat kecilnya membuatnya tetap percaya bahwa manusia bisa berubah. Bahwa tidak semua yang lahir dalam kebencian akan hidup dalam kebencian pula. Di desa tempat Immaculée tinggal, setiap tahun digelar malam lilin. Warga dari berbagai usia berkumpul, menyanyikan lagu duka, dan mengheningkan cipta. Mereka tidak hanya mengenang yang telah tiada, tapi juga saling menatap dan memaafkan. Tidak semua luka sembuh dengan cepat. Tapi mereka percaya bahwa dengan saling memahami, luka bisa diubah menjadi kekuatan. Nyiraneza dan Aurore, dua gadis kecil yang dulu bersembunyi di ruang bawah tanah, kini menjadi perempuan dewasa yang bekerja di pusat rehabilitasi trauma. Mereka membantu para ibu yang kehilangan seluruh keluarganya,
mendampingi anak-anak yang tidak pernah tahu siapa orang tua kandung mereka. Mereka tidak bicara soal balas dendam. Mereka bicara soal pemulihan. Soal bagaimana rasa sakit bisa digunakan untuk menyelamatkan orang lain dari kejatuhan yang sama. Di seluruh pelosok Rwanda, muncul lukisan-lukisan mural di tembok-tembok kota. Ada yang menggambarkan mata menangis, tangan yang saling menggenggam, atau burung-burung putih yang terbang bebas di atas perbukitan hijau. Semua lukisan itu dibuat oleh seniman lokal sebagai bentuk perlawanan terhadap amnesia kolektif. Mereka ingin setiap anak yang lahir di masa kini tahu bahwa perdamaian bukan hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang dan luka yang tidak disangkal. Dan di balik semua itu, dunia pun mulai berubah. Tragedi Rwanda menjadi pelajaran pahit bagi komunitas internasional. Negara-negara yang dulu diam kini mulai berbicara. Lembaga-lembaga kemanusiaan belajar lebih tanggap. Sistem peringatan dini dikembangkan. Meski tak bisa mengembalikan nyawa yang hilang, dunia setidaknya mulai belajar untuk tidak membiarkan hal serupa terulang kembali. Rwanda hari ini adalah negara yang berbeda. Bukan karena mereka melupakan masa lalu, tapi karena mereka menatapnya tanpa gentar. Mereka memilih untuk membangun jembatan, bukan tembok. Mereka memilih untuk berbicara, bukan berteriak. Mereka memilih untuk hidup, meski pernah dicekam oleh kematian. Karena di antara bayang dan cahaya, selalu ada ruang untuk harapan. Dan Rwanda telah membuktikan bahwa dari reruntuhan, bunga bisa tumbuh. Bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menjadikannya pijakan menuju masa depan yang lebih terang. Kematian ratusan ribu jiwa dalam krisis Rwanda bukan hanya menjadi catatan sejarah kelam, tetapi juga batu loncatan bagi perubahan mendasar dalam hukum internasional dan kebijakan kemanusiaan global. Dunia yang sempat bungkam akhirnya dipaksa membuka mata. Komunitas internasional mengakui kelambanannya, dan dari pengakuan itu lahirlah sebuah langkah baru. Tanggung jawab untuk melindungi. Kasus Rwanda menjadi pemicu lahirnya doktrin Responsibility to Protect, atau tanggung jawab untuk melindungi. Sebuah prinsip yang menyatakan bahwa jika suatu negara gagal melindungi warganya dari kejahatan kemanusiaan, maka masyarakat internasional memiliki kewajiban moral dan hukum untuk campur tangan. Bukan sekadar intervensi militer, tapi juga pencegahan, diplomasi, dan bantuan kemanusiaan. Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda yang dibentuk di Arusha, Tanzania, menjadi salah satu preseden penting. Di sana, untuk pertama kalinya dalam sejarah, dunia menyaksikan bahwa penghilangan nyawa massal tidak akan dibiarkan begitu saja. Para pelaku utama diadili. Beberapa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bukan untuk membalas, tapi untuk memberi pesan tegas bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari kemanusiaan. Di dalam negeri, pemerintah Rwanda memperkenalkan reformasi besar dalam sistem hukum dan sosial. Pendekatan keadilan restoratif seperti Gacaca menjadi inspirasi bagi banyak negara lain yang menghadapi konflik serupa. Masyarakat dilibatkan langsung dalam proses penyembuhan. Mereka belajar mendengarkan, memaafkan, dan bergerak maju tanpa harus melupakan masa lalu. Kini, Rwanda menjadi salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tercepat di Afrika. Jalan-jalan dibangun, sistem kesehatan dan pendidikan diperkuat, dan teknologi diperkenalkan ke pelosok desa. Tapi yang paling luar biasa adalah bagaimana mereka memilih untuk tidak membangun di atas kebencian, melainkan di atas pengakuan dan perdamaian. Dari kisah ini, ada pelajaran besar yang bisa kita ambil, bahwa kebencian yang diwariskan bisa menghancurkan generasi. Tapi sebaliknya, keberanian untuk memaafkan, untuk berdamai, dan untuk menatap masa depan tanpa melupakan sejarah, dapat menyelamatkan bangsa. Tragedi Rwanda mengajarkan kita bahwa kebisuan bisa membunuh lebih cepat dari senjata, bahwa narasi bisa mengubah manusia menjadi mesin, dan bahwa satu suara kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi cahaya di tengah gulita. Terima kasih telah menonton dan menyimak kisah nyata ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati sahabat semua, jangan lupa untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar sebagai bentuk empati dan renungan, serta bagikan kisah ini agar semakin banyak orang yang tahu bahwa di balik setiap tragedi, ada pelajaran yang bisa menyelamatkan generasi berikutnya. Sampai bertemu di cerita berikutnya di Jendela Hazanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.